Aksi akan segera dimulai. Amin. Jemaat takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesudah acara malam takziah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Itu tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan hari ini. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت
ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ختم النبيين وإمام المرسلين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال أيضا في الحديث اتق المحارم تكن أعبد الناس إلى آخره الحديث. Yang terhormat, yang saya muliakan para orang tuaku yang sempat hadir, tokoh agama, para ustadz mubalik alim ulama, al-hafiz tadi yang membacakan ayat suci Quran, al-khusus untuk sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Mardiana binti Mukhtar yang berpulang ke rahmatullah. Maju ibu. Ya, tergantung tonju Ustaz. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah masih berikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan hati kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam iman sampai ajal menjemput. Bahkan nanti ketika kita semua dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Mari kita bersalawat Jibril, kita niatkan untuk almarhumah, salamun fil kubur wa salamun fil akhirah. Sama-sama kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Sekali lagi, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi barokah syafaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Almarhumah disempurnakan kebahagiaannya, usianya kurang lebih 33 tahun. Masih hidup orang tuanya. Lengkap ya. Anak yang duluan meninggal daripada orang tua, maka peluang anak itu masuk surga jauh lebih besar.
Satu kali ibunya dengan bapaknya mengatakan, "Ya Allah, ku cintai ini anakku, tapi engkau jauh lebih mencintainya. 33 tahun bersama dengan kami. Ampuni dosanya, selamatkan dia di kuburnya, dan masukkan ke dalam surga." Doa orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya beliau ini sakit atau bagaimana? Mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa kesalahannya. Kita yang tidak pernah sakit, Bapak Ibu, jangan tongkit terlalu senang. Jangan juga dianggap orang yang sakit itu celaka, bahwa tidak dicintai sama Allah. Salah satu caranya Allah gugurkan dosa-dosa tak yang lupa kita taubatkan, nauji kita dengan penyakit. Sabar jeki, tetap tunjaki berusaha supaya sembuh, berobat jeki juga. Tapi qadarullah, sebelum Allah ambil nyawa tak nakasih ki penyakit, maka bisa saja penyakit itu menjadi penggugur dosa-dosa kesalahan tak. Tapi mau kata aja kini, ini kan almarhumah sebelum meninggal sakit ki. Jadi kita nanti nih, kita mau bagaimana ini ya? Sakit ki juga atau langsung itu yang cocok ini. Satu kali dulu tanya ke baru 3 orang yang jawab. Bapak Ibu, pengajian begini ini banyak malaikat saksikan ke siapa tahu langsung dina aminkan. Serius mana bertanya serius. Apalagi ini masih suasana bulan Muharram, bulan haram, bulan mulia. Almarhumah sebelum meninggal sakit ki. Jadi kita nanti mau ki bagaimana ini, sakit ki juga atau langsung Baterai mamis tas. Baterai mamis tas. Ragu-ragu tak. Allah, ada tuh yang sakit dulu, ada tuh yang langsung. Ya mau langsung siap-siap mama ke sebentar. Ika mau ki langsung Bukannya Ika kalau langsung itu tidak ada tanda-tanda langsung. Kalau sakit ki bilang oh sakit ki. Kenapa di kalau bicara ki mati takut sebelum kita lahir kan ditentukan memang jodoh, ditentukan memang umur kah, kemudian rezeki yang disebut dengan qada. Tapi qada ini bisa berubah. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali Dosa. bukan dosa, doa. Doa. Apa dosa? Doa. Makanya janjinya Allah dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, pasti kukabulkan. Kalau Allah yang janji, pasti min. Beda kalau kita yang berjanji. Belum tentu. Nah, kalau Allah janji, Ustaz, kalau itu qada bisa berubah, berarti umur bisa berubah. Bisa. Kenapa paling panjang minta panjang umur kalau tidak bisa berubah umur kah? Umur bisa berubah karena silaturahim. Umur bisa berubah karena sedekah. Umur bisa berubah karena doa. Yang tidak bisa berubah adalah ajal. Karena Al-Quran mengatakan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tina nagkulani pamaju, tidak bisa tong dikasih mundur. Tidak bisa dikatakan sampai sama malaikat maut, samping rumahku mundur karena tua nih. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi makanya tidak tepat kalau ada orang yang bahasanya begini, ku hadir kak waktunya sakaratul maut si fulan. Terus lamanya sakarat, ada pi anaknya baru mati. Natunggu anaknya. Hebat na itu anaknya karena nasuruh natunggu malaikat kan. Kan biasa kita berbahasa begitu natunggu anaknya. Ada anak baru mati. Hebat itu kau anak. Ada yang tahu di sini nama ibunya Nabi Isa alaihi salam? Siapa nama ibunya Nabi Isa? Maryam siapa?
Kalau nama ibuku, jadi tahu. Pantun Ustaz, siapa kita? Maryam ibnu Imran, Maryam bin Imran. Pada saat datang malaikat maut menemui Maryam, yang pada saat itu kata Maryam, man anta, siapa engkau? Berarti lihat ke malaikat maut. Sekarang mau katanya ki, nanti kalau datang malaikat maut menjemput kita, mau kita dalam wujud yang halus kah atau yang kasar kah? Mau yang halus atau yang kasar? Yang kelihatan atau dilihat kah? Apa kan dua-dua ada pilihan ini ya? Siapa tahu kalau kasar kah masih bisa kinego. Atau yang riwayat bisa dulu berkelahi sebentar. Allahu Akbar. Makanya bertanya, "Kiman anta, siapa engkau?" "Saya adalah yang memisahkan antara ruh dengan jasad. Saya malaikat maut." Saatnya ini hari engkau dicabut nyawamu wahai Maryam. Tapi tidak ada anakku Nabi Isa. Mau ada anakmu, tidak ada anakmu, tetap dicabut nyawamu. Itu saja Nabi Isa tidak ditunggu sama malaikat kah? Apalagi ditidur jadi tinggal. Subhanallah. Makanya pada saat orang sakaratul maut, Bapak Ibu jangan ditinggalkan itu sakarat antara hidup dan mati. Tandanya apa? Pendek ini apa sah? Tidak bisa mengeluh sakit, tidak bisa mengeluh kodok, tidak mi. Makanya kalau ada orang yang posisinya seperti itu, kemudian berbiji mutiara keringat keluar dari alisnya atau di keningnya, ambil itu keringat kah, baru jilat ki. Kalau tidak asin ki berarti hampir dicabut ruhnya. Makanya yang berkeringat kah coba-coba mah. Coba yang ada keringatnya. Siapa tahu. Kalau tidak asin palak kanan mah kita. Minta izin magi pulang. Itu memang khawatirkan orang dulu kalau misalnya laki somot nah tawar gitu keringat kah. Dan biasa itu ada anak-anak sakit ki, biasa demam ki, ada setelah itu berkeringat ki dan tidak asin ki, khawatir ke orang tuanya. Bahkan orang-orang tua kita dulu naubati dengan apa? Merica. Tuh? Bukan merica nih, nak kasih di air sedikit baru nak olesi. Saya dulu peraturan dikasih begitu, nak bilang mamaku. Tapi bukan nak olesi, natumbukkan aku nagorubusi. Nak bilang buat ini itu menangis, anak bukan tante Mia. Ilan tompi itu pimpinis na mericaya baru berhenti. Allahu Akbar. Karena ano panik itu orang tua ya, baru apa sih bilang itu anunya orang-orang tua dulu kasih begitu lagi kan. Ya Allah, di kampung-kampung kan begitu. Ada lalu patuit gitu. Subhanallah. Ini. Jadi pada saat sakaratul mautnya, sudah sakaratul maut Bapak Ibu, begitu nih tanda-tandanya, ganti cepat pakaiannya. Kenapa diganti pakaiannya? Supaya dia menghadap Allah dalam keadaan bagus pakaiannya. Ganti memang spray kasurnya. Nasamine. Lalu apa? Pangkui. Kata baginda Rasul, ya Aisyah, naikkan kepalaku sejajar dengan dadamu, berarti dipangkui. Jadi orang sakratul maut kan dibiarkan telentang, pangkui. Kasih tinggi kepalanya. Lalu apa yang kita lakukan? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu yang kita ingatkan di telinga kanannya, jangan makin kiri kanan kan. Jangan makin perkenalkan diri, tak ada tuh sibuk nah mau tahu ya. Naik kok. Coba saya perhatikan ada juga sibuk-sibuk. Sibuk. Namanya kalau disebutkan nama, oh kau sibuk masuk surga ki. Jangan makin sibuk-sibuk, kasih ingat karena sebentar mami ini baru lepas ki. Kasih ingat mi Allah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhir hayatnya masuk surga. Tapi masuk surga belum tentu tidak diazab. Jadi kita semuanya yang kaum muslimin, kalau pernah bersyahadat insya Allah masuk surga ki, tapi belum tentu langsung nih. Siapa tahu dicelup-celupki dulu. Begitu. Kata Nabi, man mata, siapa yang mati kemudian mampu mengucapkan ini 4 kalimat maka masuk surga dan tidak diazab ki. Apa itu? Itu kalau ditalkinkan orang apa?
La, jangan maki bilang, "Oi, ngurangi ko syahadat." Jangan maki, ikut ki. La ilah. Bukan kita suruh ikut. Ini yang mau sakaratul maut kah? Tapi jadi kan dikasih naik ini kepalanya tuh, telinganya. Mardiana binti Mukhtar ikutina la ilaha illallah wallahu akbar. Satu. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dua. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Tiga nih. Yang keempat, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata. Biasa didengar ini di dihafal nih. Kalau begitu ulangi nih. Empat ini. Kalau ini empat kan bisa disebutkan. Yang kelima kan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah akhir hayat masuk surga, tapi belum tentu tidak diazab ki. Tapi kalau ini empat kan disebutkan sebelum meninggal ki, maka dijamin masuk surga dan tidak diazab. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah la wa la haula la quwata. Yang hafalkah berarti siap-siap ki. Iya, maksudnya siap-siap untuk talkinkan orang, bukan kita itu. Kalau sudah mina baca lagi, jangan lagi temani bicara. Perhatikan bagaimana ruh itu lepas. Maka berproses mulai dingin kaki kan naik di pinggang, dua ginjal tidak berfungsi, naik jantung tidak berfungsi. Anggota tubuh manusia paling setia sama ruh mata, karena dia melihat dirinya keluar dari dirinya. Makanya membelalat ke mata ia, kalau bahasa Makassarnya tak bucilla. Jadi kalau ada orang matanya tak bucilla, kalau pas lepas ruhnya, kemudian berkeringat di atas alisnya, maka itu tanda husnul khotimah. Makanya jadi kecak-kecak ini alis kan. Itu penting ini. Nah habis kan baru naganti tato. Baru di atas kena pasang. 1 tahun kemudian tumbuh yang asli ya. Berarti dua. Bukan kata saya, kata Nabi, siapa yang Allah melaknat perempuan yang mencukur alisnya dan mentato alisnya. Bukan kata saya. Aku sampai mungkin kita suka atau tidak, berarti aku sampaikan. Ustaz, ke suamiku suruh, suami tak boleh bertanggung jawab. Kalau digambar boleh ji, pensil alis, mungkin mau boleh sinchan. Juga apa lah kayak. Oke yang apa tergantung nih. Yang kalau lempar kan bisa jadi hapus kalau digambar. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, pada saat lepas ruhnya lari naik di mata ia, ada doanya menutup mata. Jangan langsung tutup ki. Tutup Ustaz, tapi tak buka ki. Tutup tapi belum pak mati. Belum mati tahu kan dunia tidak tutup ki. Allahumma ghafir lahu. Kalau laki-laki, Allahumma ghafir laha wa yarfa'ud darajah. Ya Allah ampuni dosanya, angkat kodon derajatnya. Itu satu. Ada juga baca seperti ini. Allahumma ghafir li Mardiana binti Mukhtar. Nah itu. Beda. Allahumma ghafirli. Kalau Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Kasih berhenti. Allahumma ghafirli. Sebutkan namanya. Tutup insya Allah ikut itu matanya. Setelah itu apa yang kita lakukan Ustaz? Kasih keluar memang cincinnya. Siapa tahu lupa kan? Apalagi cincin emas. Mahal kalau emas sekarang 1,2. Makanya yang di Pegadaian emas kan kasih keluar ki. Baru jual, baru kasih masuk kembali. Nggak tahu Ustaz kan naik ya mas kah? Jadi ambil ki dulu tebus. Baru jual.
Permasukkan kembali. Lumayan. Sebab kasi keluar pelan-pelan ki. Nanti kan dibilang mati, mau tetapi patah tangannya orang yang sudah meninggal jauh lebih sakit merasakan daripada patah tangannya ketika masih hidup. Kalau keluar nih cincinnya, kasih keluarganya, jangan diambil ki, sila dipacak koy. Kasih pakai di kantong nah. Malam-malam datang yang punyanya, woi cincin koy. Ini kan biar mati kena rampok ya koy. Setelah itu sebelum dinaikkan di tempat tidurnya, kalau perlu ki, Ustaz, ini kan almarhumah atau almarhum meninggal sore, kemungkinan besar besok baru dimandikan, besok baru disolati, besok baru dikuburkan. Kalau begitu mandikan memang. Mana mandi salai. Bila jenis salai, kenapa? Apa manfaatnya? Supaya lentur kini tubuh, tidak kaku. Apalagi perempuan yang sementara haid baru meninggal, mandikan memang kalau besok baru dikuburkan. Kenapa? Karena kapan besok pasti berbau. Sudah dimandikan Bapak Ibu, sudah dimandikan, apa yang kita lakukan? Tabur kami kapur barus dengan parfum-parfum itu yang dari tanah suci, Hajar Aswad. Kemudian malaikat subuh. Itu kalau ke tanah suci yang begitu-begitu. Parfum yang kita pakai, yang beli oleh-oleh. Itu parfum Eropa, Jomalon, Bakarat, Blueberry. Apalagi? Ruding. Egner. Allah bagus. Supaya apa? Betul-betul ki. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian naikkan di tempat tidur yang agak tinggi. Kenapa harus tempat tinggi? Karena ternyata jenazah kalau bersentuhan dengan lantai cepat membusuk. Kemudian apa lagi? Kalau ada buku-buku tebal, agak tebal sedikit, kasih naik di perutnya. Fungsinya apa? Terpencet tigaskah sebentar. Kalau dimandi yang kedua besoknya, cepat keluar kotorannya. Jangan tahu kita lalu beratkah. Nanti kejadian kalau dikasih naikkan 19 liter itu kawan. Ada biasa di kampung-kampung biasa pisau di parang. Sebenarnya buku-buku tebal nih. Kalau bisa nanti kebangun ikut semua. Misalnya kebangun, bukan yang traumatis. Ini. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Besoknya kalau mau mandikan nih. Kalau dia perempuan, mandikan cari yang perempuan. Kalau banyak ya saudaranya. Kalau dia sengaja banyak anaknya dan bisa memandikan anaknya. Kalau laki-laki yang meninggal Ustaz, laki-laki juga. Kalau anaknya banyak laki-laki, anaknya. Di kepala anaknya, di dada anaknya, di bagian tengah istrinya. Kalau laki-laki. Kalau tidak pingsan-pingsan di istrinya. Biasa kalau suami meninggal rata-rata pingsan-pingsan istri. Tidak pernah kulihat ada istri meninggal pingsan-pingsan suami. Langsung protes. Bapak, nah. Cocok nih. Tapi jarang ada yang pingsan suami. Ada tapi jarang nih. Tidak aku bilang tidak ada, jarang nih. Dengan Bapak deh. Iya. Coba kalau istri baru ditanya, kenapa bapak meninggal? Belum pernah jawab pingsan nih. Beda kalau laki-laki ditanya, kenapa mamanya meninggal? Kalau mama Tommy sakit. Maaf mami nih. Jujur dulu sakit jadi. Tapi kalau perempuan itu jarang yang bisa menjawab. Makanya kalau tahan tidak pingsan di tengah. Tapi kalau istri atau perempuan yang dimandikan, maka di bagian tengah tidak boleh suami yang pangku. Itu dalam penjelasan kitabnya tidak boleh. Tidak betul rasanya kenapa tidak boleh. Boleh jadi bagian lain, tapi di bagian khusus di tengah tidak boleh suami yang pangku. Memandikan jenazah kan tidak sulit, yang penting mau ki. Ustaz katanya Ben tidak bisa bicara kalau memandikan jenazah. Aku bilang apa kamu mau bicara? Kalau berhubungan dengan memandikan boleh, misalnya minta ke sabun tidak mengerti. Sabun. Tapi sejauh bicara dengan baik nih. Oh, boleh. Daripada tidak mengerti. Ya, cocok Ustaz. Itu kenapa tempat mandi jenazah itu tertutup ki. Tutup ki. Kalau perlu ada memang kamar khusus untuk nanti jenazah dimandikan. Jadi kami dulu musholla. Jadi ada tempat kuncinya tutupnya. Jadi tidak ada mentung yang ganggu ki. Karena rata-rata kita terkadang di depan rumah tak dimandikan, dibentangkan kain, spray. Iya.
Dan terkadang ibu-ibu banyak yang kepo. Kita tuh laki-laki kalau sudah dibentangkan kayak tidak pernah mengintip, ibu-ibu ngintip lalu. Apa kamu dilihat? Bukan cuma dia ngintip, kena panggil lagi. Biru-biru. Dosa jadi. Banyak bagaimana Bapak? Kita tuh laki-laki tidak pernah mengintip kalau ada yang dimandikan. Mau laki-laki, apalagi perempuan tidak pernah ini. Ya nggak ada ibu-ibu, kan biar laki-laki dimandikan, ngintip. Kepona. Kenyataan ini begitu. Nah, dikasih ibu, Nabi lebih bodoh itu yang pegangan kain sana ke ibu dimandikan. Ya, tidak ilah ilallah. Ah ini banyak. Sudah dimandikan apa? Kapan nih, Ustaz? Ada pesannya almarhumah atau almarhum itu kain ihram na pakai keliling tawaf di Baitullah mau dikasih pakaikan nanti di kain kafannya, boleh tidak? Silahkan sebagai tabarruk keberkahan. Kenapa? Karena ini kain ihram sudah dikelilingi Ka'bah selama sebanyak 7 kali. Kalau dia 1 kali umroh, jadi kalau dia berapa kali, 3 kali umroh baru pulang. Masya Allah. Kayaknya ini penting, tidak ada masalah. Dasarnya apa? Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum meninggal dia pesan kepada Fatimah Az-Zahra, anakku Fatimah, mintakan sorban abamu anak yang biasa yang pakai dakwah untuk apa? Jadi di kain kafanku nanti karena malu-malu kak minta. Itu Fatimah itu Khadijah, suami istri malu-malu mati tetap malu-malu minta sama suami. Kita suami istri selangsungan adalah tidak minta gitu. Jago-jago Allah. Makanya bapak-bapak kalau hilang wanita tak 500.000 gampang itu, kalau mau dikasih kembali minimal setengahnya didapat. Misalnya dilupa di kantong tadi taruh toh, pas mau ditin, punya uang. Hai, daripada tidak ku dapat di 100% di setengahnya. Pura-pura nak bilang, siapa yang dapat uangku yang terceceh ke 500 bagi 2 toh? Langsung nih, betul Ki, muncul kayaknya mata setengah. Tapi kalau diam-diam diam nih sama mode silent sampai agak lebih lagi daripada hilang semua ini setengah anamu. Subhanallah. Jadi dipakaikan. Salah seorang ulama, kukunya baginda Rasul, Nabi bilang kalau meninggal kukunya Rasul kasih masuk di kain kafanku. Ahmad bin Hanbal, rambutnya Nabi najahit di kain bajunya. Ketika beliau di penjara tidak bisa dibakar oleh api. Apa kata muridnya? Ya Ahmad bin Hanbal guruku, kuperhatikan tadi disodorkan ke api tidak pernah menyala itu api. Kenapa bisa? Bagaimana bisa nak bakar itu api sedangkan ada rambutnya Nabi sama saya? Keberkahan namanya Bapak Ibu. Itu dulu orang-orang tua tak berangkat ke tanah suci tahun-tahun 90-an, tahun 60, 80, 90-an Bapak Ibu. Apa nak cari? 2, kalau bukan penutup keranda kain kaci nak bawa pulang. Betul tidak? Ini yang berangkat ke haji dulu. Bahkan ada kain kaci 1 piece nak beli. Baru itu kain kaci nak rendam dengan air Zam-Zam. Baru nak jemur di pelataran Masjidil Haram. Sebentar nak bawa ke keliling Ka'bah. Pulang nak bawa ke. Nabi bilang sepupunya, apa oleh-oleh tak dari tanah suci? Kain kaci. Mau ki? Saya bilang kita kan agak besar bisa dikebadan tak kita 3 meter. Nah bagi-bagi tahu kan? Nah pasti dipakai. Makanya jangan kesana Mona Lisa kita datangi, aneka tekstil, the fashion. Ya, sekali-kali pasar Kelimpur dijual perlengkapan mayat. Masuk ki, ukur kat dulu, ukur gitu. Nah pasti dipakai. Bawa ke rumah, simpan di lemari, baru tulis perlengkapan mayatku. Tidak apa-apa. Insya Allah wanita yang merasa hilang atas 100.000 tidak hilang itu. Malah lagi. Allahu Akbar. Asal yang digantungi. Mereka tiba-tiba mati lampu dan dilupa. Apa nyelayan lah? Padahal itu kapan tertenci. Ini. Sudah dikafani, sudah disolatkan. Kapan orang meninggal dan katakan dirinya mati betul nih? Pada saat dinaikkan di keranda jenazahnya.
Itu kalau didengar qadimuni segera kang kodong, segera kang. Makanya itu mengantar jenazah dipercepat ki. Coba jaga akhlak. Karena biasa tunggu. Makanya ada 3 orang rewa di Makassar. Pertama pemadam, yang kedua pengantar jenazah, yang ketiga supporter. Allahu Akbar ya kirim. Baik, kalau pegami bendera putih tidak bisa mentongki. Yang rata-rata kita mengantar jenazah, yang bawa bendera putih terkadang tidak ikut sholat. Tapi mami nih, biasa ada tuh yang pakai celana pendek, gue bilang jaga saya itu akhlak kita bawa kodong. Apa Nabi bilang itu jenazah ya kalau dibawa ya Allah, kenapa nih mukanya yang bawa ada tuh binatang, ada tuh seperti anjing mukanya, itu perbuatan buruk tak Allah perlihatkan karena tajam perlihatannya orang yang meninggal. Fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada saat itu ditajamkan pandangannya, maka lihat itu kalau pergi ke Malaya Masjid Timporong ngalih jenis sambayan supaya tidak dilihat keburukan-keburukannya. Dan kita sentuh jenazah ya tidak merasa terlalu sakit karena itu jenazah disentuh saja sedikit sakit kita rasa. Itu kalau memandikan orang jenazah tidak bos digosok sekali. Nah, ini Bapak Ibu. Jam berapa? Belum, Ustaz. Bertanya dia kurung. Laki-laki kurang, berbelakang. Di belakangku, salahnya di belakang. Matakan 2 aja begini. Nah, tadi juga saya ceramah sore Bapak, saya ceramah siang, tidak ada perempuan, laki-laki semua di depanku. Sembunyi itu perempuan. Jadi laki-laki itu aku ceramah siapa saja di depan kita. Kalau sholat Jumat tidak ada perempuan. Tapi di masjid-masjid di daerah Papua itu tidak dilihat perempuan pada ceramah ki. Di masjid Sorong, di masjid Kubak, di pasar center kota Sorong itu perempuan itu ada temboknya, layar jina lihat di dalam. Jadi kita ceramah laki-laki. Biasa kita. Nah, jadi begini pencerahan. Tidak ada orang di situ golongan. Jadi kita kembali Bapak Ibu jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan Allah. Ustaz kalau mengantar ke jenazah di mana paling afdal, kiri kanannya, di depannya atau di belakangnya? Di belakangnya jenazah ya. Paling afdal di belakang jenazah. Supaya ditahu gitu jantungnya diantar podong. Begini tuh nanti kapan kalau diantar. Yang kedua makruh berbicara, jangan bicara. Sekalipun baru ketemu dengan keluarga yang sudah bertahun-tahun. Kan terkadang ada orang meninggal keluarga tak baru ketemu lagi dengan keluarga yang sudah jauh. Jangan bicara. Ini baru ketemu, lama tidak ketemu. Meninggal kodongnya anak sebulan. Iyo kau ya kapan pi? Supaya berhenti bicara. Makanya diangkat jenazah orang zikir ki la ilaha. Kenapa? Supaya tidak bicara lain ki. Karena zikir la ilaha illallah bagus ki. Begitu Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Apalagi setelah itu sampai di kuburan bagi ibu-ibu tidak aja nak kerja di kuburannya makin masuk. Kan tidak ada mantunya itu dikerja. Yang menggali kubur laki-laki perempuan. Yang kasih turun nih. Yang timbun nih. Jadi kita pilih kerja. Ditakutkan melihat di kuburan ada aneh-aneh berkomentar ki. Betul. Tidak cukup ke tanah. Begini orang kalau gigi-gigi. Banyak lagi semut. Biasa makan paprika atu ini. Panggil yang teman. Apa? Dan saya berdoa nazar. Apa nih teman dia? Tanana. Justru kalau kita lihat aibnya itu kodong saudara, tapi ya Allah, saya lalu mau kodong yang lihat jangan dikasih lagi yang lainnya. Tutup di kodong aib nak dan tutup kami kodong aibku. Begitu. Punya kena umbar ki, teman lalu apa gitu. Aku kena memang itu. Saya sakit sama-sama pukul mantul gitu. Ajari kita lagi. Nauzubillah. Ini. Masuk kuburan pun ada akhlaknya. Jangan pakai sepatu sendal. Kalau bagus di kuburan rapi ji. Satu-satunya yang paling rapi kuburan di Makassar, Goa apa? Covid. Rapi sekali. Teratur ki.
Kalau tidak ada yang besar, yang kecil, semua rata begitu. Ya. Subhanallah. Ada tempat duduknya kalau mau berdoa. Subhanallah. Hanya masuk kuburan, ada akhlaknya, ucapkan tongkis salam, ta'abid ki assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa? Karena ada kehidupan. Ada kehidupan, masuk ki ahlal kubur. Jangan dipandang remeh orang yang selalu mengucapkan salam kalau masuk ke kuburan atau lewat ki. Nanti kalau meninggal ki dibawa jenazahnya, kata penghuni kubur datang orang baik kah? Apa kebaikannya? Setiap lewat ki pasti doakan ki. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan ditunggu jawabannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Masuk ki. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam wajib. Tapi ada salam tidak boleh dijawab. Salamnya Pak Imam kalau pimpin ke sholat. Dan salam Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang pernah jawab Waalaikumsalam Pak Imam. Dan ada salam tidak boleh tidak harus ditunggu jawabannya. Kalau lewat ke kuburan atau masuk ke kubur, Assalamualaikum ya ahlan. Waalaikumsalam, singgah kiri. Kira-kira singgah kiri. Tidak baik nanti. Makanya sekalipun tidak ada hari-hari khusus ziarah kubur, tapi kalau mau kita rasakan penghuni kubur kah, ziarah di hari Jumat atau satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Berarti Kamis Jumat, afdalnya malam Jumat jam 2 malam. Saya pernah merasakan ziarah kubur jam 2 malam, tidak ada ganggu ki, tidak ada minta-minta sedekah, tidak ada parkir, tidak ada. Suara-suara apa? Paling jangkrik ji. Ada teman juga menebuk tiga yang situ dia di Tondo. Ada kuburan di Tondo sebelah kanan. Ada mamahnya di situ dikuburkan. Singgah. Bilang, Ustaz aman. Yang aman Ustaz, hening betul-betul. Tidak ada orang tentu nih. Tapi aneh karena kedua baru ada orang di atas kuburan duduk. Jadi aku tanya, boy, apa namanya di sini? Dia bilang menelpon Ustaz. Kenapa jauh sekali kalau menelpon itu? Karena di bawah tidak ada sipna jadi naik. Dan kau jangan bercanda aja. Misalnya itu ada. Kita mantunya kasih takut di derita. Allahu Akbar. Saya lebih takut katanya begal daripada pocong. Kalau pocong insya Allah dibacakan ayat kursi hilang mi. Tapi ayat begal biar lempari kursi. Setengah mati juga nak kejar kalau pocong lupa-lupa. Ya Allahu Akbar ya kirim. Ini Bapak Ibu jemaah tazkiratul maut yang dimuliakan Allah. Berapa ukuran? Dan tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh diinjak kuburan kecuali yang mengantarkan, yang membawa ke jenazah, karena tidak ada lihat nih. Ustaz, ini saya keras pinggirin aja. Apalagi banyak kuburan itu kalau yang dulu misalnya tidak ada nih tandanya, biasa diinjak. Makanya minta izin ke sama Allah kalau dia aku tahu. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatukhriqu thiyabuhu khairun. Apabila ada seseorang yang duduk di atas bara api, terbakar bajunya dengan kulitnya, maka itu jauh lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Nah ini masuk kuburan nyakit merokok. Ada bapak-bapak sempa-sempa, bahkan jadi nggak sebab itu kuburan. Kalau dari tangan nois papar dong. Lama-lama gini kau. Tangan ke akhlaknya. Bahkan ada bapak-bapak maaf ini masuk toilet saja merokok. Buang air jangan di. Itu kalau orang merokok sementara buang hajat, sementara kayak Tommy makan sementara buang hajat. Itu masuk toilet tidak bisa sembarangan, harus ada doanya. Jangan dipandang remeh itu amalan kecil kah Bapak Ibu. Itu orang masuk toilet amalan kecil. Kalau masuk dengan kaki kiri, dapat pahala. Apalagi tambah doa. Karena kaki kiri berhubungan dengan paru-paru kanan, kaki kanan berhubungan dengan jantung. Masuk di kaki kiri, ada virus dalam toilet, ditepis sama paru-paru kanan, kanan ke jantung. Masuk ke toilet, kaki kanan jatuh, diselesai. Ada jantung. Ustaz, saya dua-dua kakiku masuk. Nanti lumpak. Dapat kita pecor. Ini penting Bapak Ibu. Bahkan tidak bisa kita ingus ke dibuang sementara buang hajat. Itu memungkinkan kita penyakit tuli. Tidak boleh bicara kecuali orang tua yang memanggil. Nah,
Iya mak. Kalau yang lainnya, ano? Apa nak bikin? Apa tuh tanya apa nak bikin kau itu ya? Anak kecil may generasi Z ka din main HP lalo eh. Jangan kita masuk di toilet minta izin ke sama Allah, doa karena di toilet tempatnya jin atau setan. Nabi mantong, ya Allah, engkau tidak adil kepada kami, kata jin setan. Kenapa tidak adil? Kau berikan tempat manusia untuk bangun rumahnya, ada yang mewah, ada yang bagus, tapi kami tidak berikan tempat. Kata Allah, cari tempat yang kau sukai. Saya mau di toiletnya manusia, makanya toilet harus diterang. Jangan dimatikan lampunya, kasih terang nih. Jangan dipasang yang remang-remang. Apa manfaatnya remang-remang? Nah itu kau terantap, warnanya sama remang-remang, bisa nulia. Yang terang, kalau perlu betul-betul dia ke bulu-buluan ikan akan membersihkan istinja penting Bapak Ibu. Bagaimana bisa diterima ibadah ya kalau tidak cara tak membersihkan, tidak bagus Makanya kalau buang air mesti kalau buang air besar masuk bahkan satu ruas jelita ke dalam dubur mengkorek. Maaf mami ini jorok tapi penting itu dubur ketiga tingkatannya. Kalau disodok ada yang dorong turun. Makanya itu di sana-sananya dikorek diputar. Bukan dijilat, bukan Oreo ini. Tapi terserah kita deh, kalau kita tuh nyampunya. Siapa tahu penasaran ini kenapa coklat ini kuning ya? Ini makanya hilang warna, hilang bau, hilang rasa. Maka seakan-akan ini tangan tak bisa dijilat, maka bersih. Bukan sabun yang membersihkan yang hilang baunya, betul-betul hilang Ini nanti kalau meninggal dimandikan jenazahnya, biar mau disodot masuk ke dalam duburnya untuk mengkorek, tidak bisa tertutup. Kenapa? Karena bagus kestinjanya. Kotoran ini kita buang Kalau kita tidak bagus bicara, tak minta izin sama Allah, dikasih berenang nanti di kuburan dia nunta di kotoran sudah kotoran dikasih menyala-menyala lagi. Nauzubillah. Al-hutama itu hutama neraka yang kotoran yang menyala-nyala. Nauzubillah thumma nauzubillah. Itu orang tua masuk toilet pernah didengar suaranya, biar air pelan-pelan didengar. Bahkan pakaian masuk toilet, lain tong handukna, lain tong untuk mandi, lain tong tidur, lain tong untuk sholat. Kita dicampur, mau kuning, mau bantingan tangan, mau apa urusannya. Bahkan dipakai sholat al-kacci wal cukmal wal keke warantas. Apalagi menyanyi-menyanyi ke dalam toilet, jangan ke adik-adikku, jangan sampai itu. Kenapa doa supaya auratnya tidak dilihat sama jin atau setan? Karena kapan tiap hari dia auratnya jatuh cinta itu jinnya. Jangan salahkan kalau ada orang berapa yang lamar, kenapa tidak bisa jadi-jadi? Karena mungkin ada jin jatuh cinta sama kita. Tapi pahami ini. Jadi bukan sembarangan Bapak Ibu. Makanya itu sakral gitu, masuk toilet kalau minta ke Allah. Main HP lalu dan ngapain? Lagi boker. Tidak percaya betul botokan kok. Kalan. Dikasih tahu ke anak sekarang, orang bilang itu dulu. Tidak ada sekarang kalau tidak ada orang dulu. Makanya ini generasi dibagi tiga Dia lahir ke tahun 60 sampai 80-an, generasi kolonial. Dia lahir ke tahun 80 sampai 2000, milenial. Yang tahun 90 sampai sekarang, generasi Z. Ini nadeko nih, generasi Z ini. Itulah generasi Z, al-kuttu wal malasu. Kalau pegang HP bisa kesulitan satu kali Nusuri kedua saya terus. Kita dulu mana sama orang tua, mau ke kemana-mana minta izin luar biasa, bahkan 3 hari kita berbuat baik. Biasa baku kode orang tua, Pak Aris yang mau anak-anak sekarang minta datang pergi dulu baru minta izin, mak di Malino ikaw pa na berangkat, dilarang na ada di sana. Lebih bagus kan minta maaf daripada minta izin. Kalau minta maaf mau milih apa? Tak kalami kurang pasti sama orang tua. Kita dulu pulang ke orang tak dicari, pegang-pegang kaki. Nah, anak sekarang mengeluh orang tua ya. Tapi yang pagi kalau pegang HP untung. Tapi di pintu kita PHP. Ini habis pun nami ko dong mama na nape. Ano buruan? Untung. Makan lagi na tapi betulan.
Siapa yang ngajar kayak begitu? Tidak tahu orang tua karena sibuk dengan urusan tak. Maka anak-anak lebih enak ditemani curhat temannya. Kadang kita kalau bicara tak langsung kita marah-marah, menuntut kita. Jarang ditemani bicara. Karena kalau gua bicara anak dan langsung sibuk dulu. Karena mau tongkit live guys. Iya. Jangan salahkan komunikasi kita jarang sama anak. Kita lagi duduk di ruang tamu tapi bicara sama orang tua, anak-anak. Kita pegang HP, anak pegang HP, suami pegang HP. Ruang tamu betul ruang tamu sekali setahun ada tamu, tak Idul Fitri tomping. Ini lagi baru-baru Idul Fitri tidak ada tamu, tak apa buktinya? Kue tak kita yang habisi. Alah, gue daging kurban tak masih ada sampai sekarang. Allahu Akbar ya karim. Ini Bapak Ibu. Jadi kita kembali. Berapa ukurannya kubur kan? Orang kaya berapa? Ya. Ada 3 rumah, 2 dikontrakkan, masih ada kos-kosan 2 petak dekat kampus lagi. 1 petak, 10 kamar, 2 petak, 20 kamar. Per bulannya 500 lumayan. Ya. Meninggal ki, tabe masih ada lagi tanah kaplinta, masih ada sawata yang di kampung masih produktif ki. Setiap tahun tidak beli maki beras, ada dari kampung Kalimantan karena tanah sawata. Meninggal ki dicarikan ki ukuran tanah 2x1 bukan tanata dan bahkan dibayar ki. Pekuburan umum di Makassar 1 sampai 7 juta. Kalau mau ki agak mahal pabangian dekat Patung Mas ada 9 juta, ada 15, ada 20. Ada lagi di Jalan Malino 25 juta. Kemungkinan besar di situ tidak ada malaikat mungkar nakir. Mahal ki, full AC dan free wifi. Saya bikin warkop. Allah. Nah kita calon penghuni kubur semua, kita mau tidak mau suka tidak suka. Itu mati tidak mesti sakit pi orang. Mati itu tidak mesti harus tua pi orang bapak ibu. Yang anak-anak bahkan belum lahir dari kandungan ibunya. Kalau Allah mau ambil kita ambil ki. Yang disyukuri itu mati tidak berurutan seperti lahir kah? Lahir berurut. Mesti kakek tak duluan lahir, baru orang tua tak, baru kakak tak, baru anda, baru adik tak. Mati tidak. Terkadang cucu duluan, kemudian nenek kah? Apa hikmahnya? Supaya tidak stres ki. Karena kapan meninggal seperti jadwal lahir tak, maka stres ki kalau meninggal ni kakak tak. Karena setelah kakak tak anda. Siapa yang meninggal? Kakakku. Jadi setelah saya gimana ini saya urusan no. Coba batin dipikirkan itu kalau kita healing jalan-jalan nanti di jalan aku mati. Coba. Nah hampir tiap hari kita doakan diri tak mati. Naik listrik gak mati mae. Nanti mana sekolah ibu merah mati mae. Naik BPJS gak mati. Makanya cepat mati. 2 aja stresku itu mencipaki stresku. Allahu Akbar ya kirim. Allah. Nah kita lebih lama di kubur daripada hidup di dunia. Ada orang ribuan tahun di kuburnya. Almarhum baru 3 malam. Baru 3 malam. Nah kita butuh rahmat. Kenapa butuh rahmat Allah? Ya Ustaz. Nah salatku banyak. Salat yang mana? Salat yang kita baru angkat takbir, pikiran tak bertamas, hati